Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai apa penyebab bodi mobil bergetar saat kita berkendara di kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Tapi kalau kecepatan di atas itu 100 km per jam, maka akan normal kembali, bodi tidak bergetar. Jadi getaran pada bodi mobil itu terasa cuma di kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Kalau di bawah itu misal 60 atau 70 km per jam itu belum terasa. Selain itu, setelah atau di atas kecepatan 89 sampai 90 km, misalnya 100 km per jam, itu getarannya sudah hilang kembali. Nah, apa penyebabnya teman-teman? Simak terus cerita saya, informasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Tips Otomotif Channel, tekan like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Baik, langsung saja simak videonya berikut ini. Jadi awalnya itu waktu itu saya baru ganti ban, dua ban untuk ban belakang ya teman-teman. Jadi saya melakukan rotasi, saya mengganti dua ban. Dari ban depan saya ganti pasang yang baru, kemudian dari bekas ban yang depan saya pindah ke belakang. Nah, pada waktu ganti ban itu saya juga melakukan spurring dan balancing ya teman-teman. Semua keempat rodanya saya balancing, tidak hanya yang dua ban yang baru, tapi dua ban yang lama juga saya balancing. Setelah selesai semua, maka saya kembali pulang. Nah, dalam perjalanan pulang itu kebetulan saya melewati jalan tol ya. Sekaligus saya mencoba di kecepatan agak tinggi ya, sekitar 100 sampai 120 km per jam. Awalnya sangat nyaman ya dengan roda yang baru, senyap, tidak terasa keras gitu ya, empuk. Tapi ketika saya masuk tol, saya coba injak gas agak cepat, itu mulai 70, 80. Nah, dari 80 km per jam sampai 90 km per jam itu tiba-tiba mobil terasa bergetar ya. Awalnya saya kira cuma bergetar di setirnya saja, tapi ternyata saya injak gasnya itu saya konstan di 80 sampai 90. Saya coba, itu bergetar kembali teman-teman. Jadi getarannya itu sangat terasa ketika menginjak pada kecepatan 80 sampai 90 km. Saya penasaran, saya ulang-ulang gitu ya. Kemudian saya turunkan kecepatan di 60, saya start dari 60 km per jam. Waktu itu kan di tol ya, jadi kita bisa bereksperimen mencoba kecepatan mobil kita. Di kecepatan 70, 60 itu belum terasa, masih normal ya teman-teman. Tapi ketika saya naikkan kecepatan menjadi 80 sampai 90 km per jam, kembali berasa getarannya teman-teman. Kembali getarannya itu mulai dari setir sampai seluruh di dalam kabin itu terasa bergetar ya, dari depan sampai belakang. Itu terjadi pada kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Nah, dari situ awalnya saya juga takut ya menambah kecepatan karena sangat keras sekali getarannya teman-teman. Saya takut oleng atau gimana ya, tapi saya beranikan diri untuk mencoba. Saya tes, saya injak gas lagi, saya tambah kecepatan hingga di atas 90 km per jam. Anehnya, di kecepatan di atas 90 km per jam, getarannya hilang teman-teman, jadi normal. Sampai 110 itu normal, tidak bergetar lagi. Kemudian saya pelankan, saya turunkan kecepatan. Saat menginjak di kecepatan 80 sampai 90 km per jam, terjadi lagi getaran di mobilnya teman-teman. Jadi getaran itu cuma pada kecepatan 80 sampai 90 km
per jam. Lalu apa penyebabnya? Yang bikin saya bingung itu kan justru waktu itu saya habis ganti 2 ban baru ya. Tapi kenapa kok malah timbul masalah bergetar di kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Kemudian setelah sampainya di rumah, saya periksa mungkin ada sesuatu yang tidak beres atau mungkin mekanik pengganti ban di bengkel ban itu lupa, kurang kenceng bautnya. Itu saya cek semua, mulai dari baut pengencang rodanya, saya periksa kembali posisinya, cara masangnya atau gimana. Itu saya periksa semua normal, semua kencang ya teman-teman. Karena juga pada kecepatan awal, kecepatan rendah itu enak teman-teman, senyap, empuk gitu ya, nggak keras lagi. Saya cek semuanya, nah dari situ semua normal. Maka saya berpikiran macam-macam ya, jadi apa ini kaki-kakinya, apanya gitu kan, bisa apa terotnya atau ball jointnya atau part-part yang ada di kaki-kaki mobil. Nah dari situ saya bingung ya, kemudian saya cari informasi. Kemudian saya awali dari hal yang sepele dulu ya, saya runut, saya turut dari awal kejadian ya. Kok masalahnya muncul justru setelah saya ganti ban? Kesalahannya di mana? Apa yang salah? Kemudian setelah saya cari informasi dan saya coba untuk hal yang mudah dulu, apa mungkin dari balancingnya. Maka dari balancing roda itu ternyata bisa menyebabkan bergetar di kecepatan tertentu, khususnya kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Maka saya kembali ke bengkel ban untuk saya minta cek kembali, saya minta untuk balancing kembali saja, cuma balancing saja saya minta seperti itu teman-teman, tidak perlu spuring. Karena menurut saya dan kecepatan segitu cuma bergetar saja, setir tetap lurus, tidak oleng ke sana ke sini ya, ke kanan ke kiri ya, gitu teman-teman. Jadi saya kembali ke bengkel, kemudian di bengkel itu di balancing, saya minta di balancing keempat rodanya semua dan di balancing lagi. Nah waktu balancing itu saya amati ya teman-teman, saya lihat sendiri pada itu ya, angka balancingnya itu saya lihat, saya pantau, saya pastikan sampai menunjukkan angka 0. Nah setelah semua keempat roda di balancing dengan nilai 0 itu, maka saya pasang kembali. Dan saat balancing itu memang pada balancing ulang itu tertera angka itu tidak 0 ya waktu itu ya. Karena pada saat balancing yang pertama itu saya tidak melihat sendiri, tidak saya awasi ya, jadi saya percaya saja ya, menurut saya waktu itu saya kira nilainya juga 0 ya, tapi ternyata mungkin nggak tahu juga, atau mungkin di jalan ada yang lepas timahnya, atau setelahnya berubah waktu saya coba itu di kecepatan tinggi, atau bagaimana. Yang pasti saya kembali lagi, kemudian di balancing lagi, dan akhirnya nilai pastikan 0, nilainya 0 ya pada mesin balancing itu. Kemudian setelah itu baru saya pasang kembali, kemudian saya coba lagi, saya bawa pulang ya. Saya pulang dan melewat tol lagi, saya coba lagi, ternyata masalahnya hilang ya teman-teman. Jadi di kecepatan 80, 90, 100, 110 itu sama ya, normal ya, tidak ada getaran sama sekali. Jadi di video ini saya informasikan kepada teman-teman ya, jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, jadi akibat dari tidak sempurnanya ya atau kurang pasnya balancing. Jadi untuk jika teman-teman melakukan balancing roda di bengkel ban ya, sebaiknya teman-teman melihat sendiri, mengawasi waktu proses balancing, dipastikan angka yang ada di mesin balancing itu benar-benar 0 ya. Jadi semua timah yang dipasang itu pas, tidak lebih tidak kurang ya, jadi nilainya 0.
Itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di tips otomotif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.